hostnya siapa mas biasanya? Hostnya aku sendiri. Oh jenengan Hostnya saya sendiri, terus yang dibantu sama kami biasanya. Jadi sekarang lebih dimudahkan tuh kalau kita jualan di TikTok itu adalah kita live streaming, satu kali live streaming bisa ditonton oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau bisa cocok dengan produk kami, kita dengan harganya juga mereka bisa langsung check out dan barangnya besok langsung dikirim dan bisa terdistribusi ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dijual melalui TikTok. Tapi kalau sebenarnya produk-produk seperti batik, produk-produk seperti pakaian-pakaian yang sudah diproduksi di dalam negeri, apalagi itu menyangkut nasib banyak penjahit, nasib banyak yang tukang potong, packing dan lain-lain. Kasihan kalau itu semua mata rantainya langsung diputus seperti itu aja. Apa ya mas, di dalam era digital ini memang kita harus bisa mengikuti perkembangannya, karena di seluruh negara lain berkembang pun sama, di online pun selalu semuanya ramai karena dimudahkan dengan tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan suatu barang, tapi sudah dimudahkan lewat melalui media online shop. Tapi jangan khawatir yang di offline, karena rata-rata yang kita membutuhkan barang cepat pasti akan belinya di offline. Karena kalau besok kita mau pakai, otomatis kita juga akan belinya di offline. Kan nggak mungkin kalau di online itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kurir ya. Iya, 3 hari sampai 1 minggu untuk pengirimannya. Tapi kalau kita memang membutuhkan yang cepat, apalagi kayak seragam sekolah dan lain-lain, itu rata-rata offline juga pasti. Jadi pasarnya sudah beda ya? Pasarnya sudah beda. Pasarnya sudah beda karena kalau kita mau beli pakaian mahal, apalagi pakaian yang branded, pasti otomatis ke mall. Nggak mungkin beli di online. Iya. Karena dia akan melihat kalau dipakai itu seperti apa. Nggak mungkin mereka akan mengeluarkan uang banyak, tapi mereka nggak tahu style yang akan dipakainya seperti apa. Iya. Sebenarnya segi pasar itu sudah sendiri. Cuma yang kadang-kadang yang dipukul rata adalah barang-barang impor yang sangat murah itu masuk ke Indonesia. Nah itu yang mungkin mengancam UMKM. Padahal sebenarnya barang-barang murah itu kan kita nggak tahu asalnya dari mana. Nah itu yang memang harus regulasinya perlu diatur. Itu yang harus dibatasi dibatasi itu. Barang-barang impor yang dijual sangat murah itu yang perlu dibatasi. Di online shop ya. Ya di online shop. Itu yang sangat dibatasi. Tapi kalau yang pelaku segi UMKM sekarang banyak mas, pabrik-pabrik sepatu lokal yang sudah banyak ada di TikTok dengan harga 200-300 ribu, itu merek lokal asli buatan Indonesia kayak Aerostreet dan lain-lain. Apakah mereka yang sudah melakukan terobosan bahwa produk UMKM ini juga baik harus ditutup juga? Ada Actin, ada Flantela, itu semuanya itu kan produk UMKM lokal yang sudah punya pangsarnya sendiri. Berapa orang nanti yang akan kehilangan? Berapa orang yang akan kehilangan pekerjaan apabila harus mengikuti offline? Dan kalau misalnya offline tersebut, misalnya batik nih, sekarang kayak saya jualan batik. Sekarang saya jualan kalau di offline, yang kesini paling hanya orang-orang Semarang atau orang-orang sekitar Jawa Tengah saja. Tapi kalau kayak teman-teman kita di daerah Papua, teman-teman kita di daerah Aceh, teman-teman kita di daerah Kalimantan, di daerah Riau, di daerah Makassar, Sulawesi, itu apakah mereka harus datang ke sini untuk menikmati batik kita? Ya nggak mungkin, mas. Nah, di TikTok itu kenapa yang banyak yang dicemburi adalah di saat live streaming selalu ramai. Ini yang perlu dilihat juga, karena kalau di live streaming itu kan sekarang orang bisa melihat kalau dipakai seperti apa, size-nya sudah bisa ditanyakan oleh orangnya tersebut dan bahannya, di review bahannya seperti apa, dan itu dipaksa setelah nonton dipaksa buat beli kan tidak. Jadi kalau memang dia merasa itu cocok, worth it harganya, dan memang dia butuh, dia suka, otomatis beli. Mas, untuk yang live itu tidak hanya TikTok aja ya? Enggak, yang live streaming itu banyak. Ada termasuk dari marketplace lain ya? Ya, marketplace lain itu banyak sekali yang sekarang sudah mengikuti ada live streamingnya di dalam marketplace tersebut, di aplikasi tersebut. Nah, kenapa di TikTok ini live streamingnya lebih dinikmati? Karena pertama, live streaming TikTok itu banyak sekali live streaming TikTok itu hasil suaranya jernih. Terus habis itu kualitas gambarnya jernih. Host streamingnya, pembawa streamingnya lucu-lucu dan bisa diajak komunikasi. Kadang-kadang nonton live itu yang tadinya tidak mau beli jadi beli karena nonton hostnya lucu.
nonton harusnya memberikan pengertiannya jelas gitu. Ada plus minusnya di TikTok kalau kita berjualan, tapi lebih banyak menguntungkannya karena produk-produk yang kita buat itu bisa diserap oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan jangan khawatir, sebetulnya masyarakat Indonesia itu 298 juta, hampir 300 juta orang. Pengguna TikTok itu mungkin baru berapa persennya? Kalau anggap aja 10%-nya, 10% dari 10%-nya dari 300 juta itu berarti kan masih ada 30 juta. Masih ada banyak yang sekali yang belum mengerti TikTok seperti apa. Jadi nggak perlu khawatir sebetulnya. Sebenarnya nggak perlu khawatir karena pasar di Indonesia kayak sekarang kita. Kalau kita mau beli sembako, nggak mungkin. Kadang-kadang kita pasti akan datangnya ke Alfamart, Indomaret, atau warung-warung kelontong. Kalau yang di pasar-pasar juga pasar. Nggak mungkin kita beli sayuran di TikTok, nggak mungkin. Pasarnya sudah ada. Pasarnya sebenarnya sudah ada sendiri. Dan itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ya tadi regulasi apa yang perlu dibantu biar ini sama-sama bisa mendukung UMKM tapi bukan dimatikan. Gitu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.